Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor internal pada pertumbuhan. Setelah minggu yang lalu kita membahas tentang faktor eksternal pada pertumbuhan. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan, terdiri dari faktor intrasel dan faktor intersel. Faktor intrasel adalah sifat dari induk tumbuhan, baik bentuk ukuran tubuhnya menurun pada anaknya. Sifat menurun disebut dengan sifat hereditas. Sifat menurun merupakan gen yang terdapat pada setiap kromosom di dalam inti sel jaringan penyusun organ tumbuhan. Kromosom terdapat di dalam inti sel. Ini kromosom, inti sel, kemudian di dalam kromosom terdapat DNA atau kode-kode genetik. 2. Faktor intersel. Faktor intersel yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah hormon. Istilah hormon pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli botani dari Belanda, Frederik August Ferdinand, yang berpendapat bahwa hormon tumbuhan merupakan zat yang penting. Hormon disebut juga dengan zat tumbuhan yang terdiri dari auksin, giberelin, sitokinin, asam absitat, gas etilen, asam traumalin, dan kalin. Pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin pertama kali ditemukan oleh Wen yang terdapat pada ujung koleoptil kecambah gandum. Pada penelitian Wen lebih lanjut ternyata diketahui hormon auksin juga ditemukan pada ujung kecambah tanaman yang lain. Hormon auksin terdapat pada ujung tunas terdiri atas batang dan daun, ujung akar, daun muda, bunga, buah, dan kambium. Hormon auksin juga berfungsi merangsang pertumbuhan akar samping dan akar serabut yang berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral. Mempercepat aktivitas pembelahan sel, penyebab akan terjadinya diferensiasi sel menjadi jaringan berkas angkut, xilem dan flum, dan merangsang pembentukan bunga dan buah. Selanjutnya adalah giberelin. Hormon giberelin secara alami terdapat pada bagian tertentu tumbuhan, yaitu pada buah dan biji saat berkecambah. Pada dasarnya, giberelin adalah zat tumbuh yang sifatnya sama atau menyerupai hormon auksin, tetapi fungsi giberelin sedikit berbeda dengan auksin. Fungsi giberelin adalah membantu pembentukan tunas atau embrio, menghambat perkecambahan dan pembentukan biji. Hal ini terjadi apabila giberelin diberikan kepada bunga, maka buah yang terbentuk menjadi buah tanpa biji dan sangat nyata mempengaruhi perpanjangan dan pembelahan sel. Hal ini dapat dibuktikan pada tumbuhan yang kerdil. Jika diberikan giberelin akan tumbuh menjadi normal. Yang ketiga adalah sitokinin. Ada dua jenis hormon sitokinin. Yang pertama, zaitin, merupakan sitokinin alami yang terdapat pada biji jagung. Dan yang kedua adalah kinetin, yang merupakan sitokinin buatan. Fungsi sitokinin adalah untuk merangsang pembelahan sel, memperkecil dominasi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah, membantu pembentukan akar, tunas, menunda pengguguran daun, dan menghambat proses penuaan. Efek dari sitokinin berlawanan dengan auksin. Contoh, jika sitokinin banyak diberikan pada tumbuhan, maka akan banyak tumbuh tunas. Tetapi jika sedikit diberikan pada tumbuhan, maka akan terbentuk banyak akar. Yang keempat adalah asam absisat. Asam absisat merupakan hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau inhibitor, yaitu bekerja berlawanan dengan hormon auksin dan giberelin. Yang kelima, gas etilen. Gas etilen adalah suatu gas yang dihasilkan oleh buah
sehingga menyebabkan buah menjadi masak atau matang, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal, dan dapat memicu pembuangan yang bekerja sama dengan hormon auksin dan giberelin. Terlalu banyak gas etilen bisa mengakibatkan pembusukan pada buah. Yang keenam adalah asam traumalin, disebut sebagai hormon luka atau kambium, karena hormon ini bisa memperbaiki luka pada batang tumbuhan dengan merangsang sel-sel di daerah luka menjadi bersifat merisemik, sehingga mampu mengadakan pembelahan sel secara efektif. Yang selanjutnya adalah kalin. Tahukah Anda, kalin merupakan hormon yang berfungsi untuk memicu pertumbuhan organ tumbuhan, diantaranya adalah rizokalin dapat memicu pertumbuhan akar, kaulokalin dapat memicu pertumbuhan batang, fitokalin dapat memicu pertumbuhan daun, dan antokalin dapat memicu pertumbuhan bunga pada tumbuhan. Demikianlah pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.